berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah diterima oleh Bareskrim dan ini bukti tanda terimanya. Artinya kita akan menunggu proses lanjutannya yang kami yakin bahwa dengan data-data yang dilampirkan insya Allah itu akan ditindaklanjuti ya, sehingga proses berikutnya akan membuat hal yang sangat terang berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai status ijazah Jokowi yang dugaannya sangat kuat sekali palsu. Bukti kerja TPUA yang selalu banyak dipertanyakan sampai akhir mana kasus ijazah palsunya Jokowi. Nah, hari ini kita sesungguhnya ini tahap yang keempat. Karena tahap pertama tahun 2021, kemudian tahun 2022 sampai tahun 2023 itu tahap 2 dan 3. Tahap 2 terjadi di Pengadilan Negeri Solo lewat proses pidana sampai putusannya inkrah. Nah, dengan putusan yang inkrah inilah dipastikan sampai detik ini Jokowi tidak ditemukan ijazahnya atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya. Nah, hari ini ada teman-teman dari TPUA, saya minta Wakil Presiden TPUA Rizal Fadilah dalam konteks urusan-urusan untuk penegakan hukum internal di Indonesia ini. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jadi pengaduan masyarakat berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah diterima oleh Bareskrim dan ini bukti tanda terimanya. Artinya kita akan menunggu proses lanjutannya yang kami yakin bahwa dengan data-data yang dilampirkan insya Allah itu akan ditindaklanjuti ya, sehingga proses berikutnya akan membuat hal yang sangat terang berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai status ijazah Jokowi yang dugaannya sangat kuat sekali palsu. Jadi setelah perkara perdata di PN Jakarta Pusat memutuskan NO Niet Onafhankelijk Verklaard, jadi bukan objek. Nah, katanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk kasus perdata itu. Karena tidak berwenang ya kita melanjut yang kira-kiranya berwenang. Dan yang berwenang adalah tentu saja pihak kepolisian karena ini menyangkut status palsunya dokumen. Oleh karena itu kita mengadukan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari tidak berwenangnya pengadilan perdata dan harus berwenang Bareskrim menindaklanjutinya. Pasal-pasal yang menjadi landasannya adalah pasal 263 membuat dan menggunakan dokumen palsu dan ijazah itu adalah dokumen, atau 264 yaitu menyangkut dokumen otentik baik pembuatan maupun penggunaan, dan ancamannya kalau 263 itu 6 tahun, kalau 264 itu 7 tahun. Dan itu berarti Jokowi itu sudah bisa ditahan. Dan dalam prosesnya harus berada dalam tahanan. Kalau tidak dia akan lari atau dia akan menghilangkan bukti. Saya kira ini catatannya. Kemudian juga kemungkinan di pasal 266 KUHP soal menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik. Maka itu pun menjadi kemungkinan lain. Oleh karena itu dikepunglah berdasarkan aturan-aturan yang ada dan semestinya Jokowi tidak bisa lepas dari kepungan pasal-pasal itu. Yang 266 berapa sanksinya? Yang 266 itu 6 tahun. 6 tahun. Ya. Jadi tambah 7 tahun berapa itu? Harus pakai kalkulator. Nah, kemudian yang untuk turut serta gimana, seperti UGM dan lain-lain? Oh, itu turut serta itu medepleger, medeplichtig, uitloker gitu kan. Itu mededader, itu sama statusnya. Jadi kalau misalnya pelaku Jokowi itu kena 6 tahun, maka
yang ikut serta pun 6 tahun gitu. Jadi tidak berbeda itu statusnya. Kalau UGM rektornya yang kena. Ya? UGM rektor tentu Sama saja. dekan tentunya. Ya, dekan yang mengeluarkan, bahkan yang mengeluarkan dokumen palsu itu 10 tahun ancamannya. Oh, 10 tahun. Iya, itu di Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti. Undang-Undang 12 tahun 2012. Kalau Udah Sisdiknas nggak berlaku itu. masih berlaku. Oh. Masih berlaku sebab dia bikin RUU, RUU-nya nggak jadi-jadi gitu untuk memperbaiki aturan itu. Jadi 10 tahun itu kalau rektor UGM mengeluarkan gitu ya. Tapi intinya mau berapa tahun sudah bisa ditangkap. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya melalui langkah proses pidana pengaduan ijazah palsunya Jokowi ini, maka sudah wajar dan diadili secepatnya. Saya kira PUA itu punya concern terhadap proses tersebut. Dan Bagaimana harapan pada presiden yang baru nih? nah, presiden yang baru itu kan menyatakan tidak ada pihak yang kebal hukum. Dan Udah pernah ngomong gitu ya? udah nyebut begitu, tidak ada yang kebal hukum dan semua kedudukan hukum yang sama. Oleh karena itu maka buktikan gitu kan. Ya kira tidak perlu dihalangi lah proses ini. Support saja, nggak usah ikut campur juga, nggak apa-apa. Gitu kan. Ini menyangkut penegakan hukum, silahkan ke aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Jadi insya Allah seandainya itu dilakukan secara konsisten, Prabowo menyerahkan kepada aparat penegak hukum, insya Allah gitu Jokowi akan terbukti tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu. Ada lab cream ya? Nah, akan dengan sendirinya nanti diperiksa karena yang beredar sekarang ini kan fotokopian dan fotokopian itu ternyata wajahnya ini wajah si Mulyono. Wajahnya wajah Mulyono, artinya dugaan kepalsuan publik rakyat seluruh Indonesia sudah lihat gitu bahwa ini ijazah kalau yang beredar adalah fotokopi dari ijazah yang dimilikinya begitu palsu. Nah, sudah pasti. Seriusnya, ya. Bagaimana kita sudah bawa data-data yang lengkap, bahkan putusan pengadilan, tapi Mabes Polri tidak memproses. Sebagaimana lu laporan kita tentang nepotisme nggak diproses. Iya. Bagaimana pendapat antum? Ya seharusnya tidak bisa tidak diproses. Ya, kalaupun mau tidak diproses harus ada penghentian penyidikan dan harus ada SP3 dan alasannya apa. Lalu kita juga bisa mengajukan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak tepat gitu. Jadi masih banyak upaya hukum yang bisa kita lakukan. Mungkin ini insya Allah gitu. Kalau menurut saya ini juga bagian yang strategis gitu. Karena memang disinilah lembaga untuk bisa menetapkan palsu dan tidaknya satu dokumen. Begitu, Bang. Ya, ada singkat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mabes Polri ini sudah kita masukkan ya. Kita sudah masukkan ke surat pengadilan adanya temuan publik dan dari berbagai media sosial ya. Hari ini kita masukkan bersama Bang Egy dan pengacara-pengacara ini sudah sangat kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Kami dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, emak-emak, tidak mau Indonesia memiliki sejarah yang sangat buruk di mana ada presiden palsu. Bagaimana nanti kalau anak cucu kita nanya, masa tahun sekian ada presiden tidak ada ijazah dan tidak bisa membuktikan ijazahnya palsu. Tolong ya, jangan bikin malu Pak Prabowo, jangan bikin malu negara Indonesia, harus lebih bermartabat. Harus lebih kan kalau presiden palsu semua yang dia tanda tangani palsu semua. Betul, betul. Jadi sudah tidak utang-utang itu jadi utang pribadi. Tanggung jawab dia sendiri. Kan dimakan dia juga, Bang. Iya. Baik, begitu saja. Mama tidak mau, kami sudah capek-capek mendidik anak, sudah kuliah dengan baik, tiba-tiba ijazahnya dianggap aman kalau ijazahnya palsu atau universitas abal-abal. Jangan begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden TPUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya berharap dengan Presiden yang baru Prabowo Subianto untuk melakukan penegakan hukum demi untuk kembali supremasi hukum ada di Indonesia. Selama ini supremasi hukum tenggelam. Jadi semoga insya Allah dalam pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Demikianlah
komentar saya untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama pengacara TPUA melaporkan kembali Jokowi dengan secara pidana ijazah palsunya Jokowi. Ini udah cukup lama perjuangan hari ini. Cuman kemarin-kemarin itu Jokowi presiden. Hari ini Jokowi tidak lagi presiden. Jadi kesamaan kedudukan di dalam hukum itu harus terjadi gitu loh. Dan hari ini juga saya melihat Kapolri termasuk Prabowo, atasannya kalian itu adalah rakyat. Di sini kami rakyat menuntut, rakyat yang berdaulat. Hari ini kami menuntut kepada Prabowo untuk menjalankan amanat rakyat, termasuk Kapolri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus Jokowi ini. Karena ini adalah lembaran hitam bangsa ini. Apabila ini dibiarkan terus berkepanjangan, artinya Pak Prabowo dan Kapolri ikut serta dalam merusak negara ini. Merusak cita-cita reformasi yang hari ini, yang saat itu saya pribadi memperjuangkan itu. Jangan sampai keluar isu-isu kalau rakyat menuntut Polri di bawah Departemen Dalam Negeri. Karena apa? Karena tidak kesanggupan Kapolri, polisi sendiri untuk menangani kasus Jokowi ini. Jangan sampai rakyat tidak percaya dengan polisi, rakyat tidak percaya dengan pemerintahan Prabowo. Yang hari ini kita lihat Prabowo kalau menurut saya masih bisa ada harapan. Tapi saya pesankan kepada Prabowo, jangan terlalu sering makan-makan dengan Jokowi gitu loh. Karena apa? Makanan itu berbahaya, Pak Prabowo. Ada yang mengandung gizi, ada yang mengandung penyakit, Pak Prabowo. Nah, kebiasaan makan-makan itulah yang rakyat nih mencurigai. Apabila Prabowo sering makan-makan, jangan-jangan nanti ide-ide Jokowi ini yang katanya Bang Taufik Kemas itu matanya penuh haus dengan kekuasaan gitu loh. Karena haus kekuasaan itu jangan-jangan nanti Prabowo digulingkan lagi. Naiklah Gibran. Yang artinya perjuangan kalau Gibran udah naik, artinya perjuangan kami hari ini sangat berat. Hari ini kami berharap besar kepada Prabowo untuk menjadikan Prabowo sebagai tokoh besar bangsa ini yang bisa dan berani menuntaskan masalah-masalah hukumnya Jokowi. Saya dari Partai Rakyat Oposisi dan saya juga aktivis 98 ikut dalam perjuangan reformasi. Jadi jangan sampai cita-cita reformasi yang kami perjuangkan dulu dirusak oleh polisi, oleh Pak Prabowo dan lain-lainnya gitu loh. Tidak gampang Pak Prabowo mungkin tahu hal itu. Pak Kapolri tidak gampang merubah Indonesia dari Orde Baru, lepas dari Orde Baru. Jangan sampai pemerintahan ini lebih bahaya, lebih rusak dari Orde Baru dengan tidak mampunya polisi presisi di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami hari ini berharap kepada Pak Kapolri Listio Sigit, pada Pak Prabowo segera tuntaskan masalah ijazah palsu. Apabila Pak Prabowo tidak berani, Pak Kapolri tidak sanggup, kami sarankan sebagai rakyat yang berdaulat mundur lebih baik, seperti Gus Miftah, lebih patriotik katanya begitu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami di sini segera melakukan penegakan hukum yang jelas. Jangan biarkan bangsa ini merana. Rakyat mempunyai harapan yang tidak jelas. Karena itu tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum satupun. Jadi harapan kami segera dituntaskan persoalan-persoalan hukum. Ini sudah berlarut berapa tahun? 4 tahun sudah berjalan seperti ini nih. Ya, demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini harus dipandang sebagai edukasi buat bangsa dari dua sudut, politik dan hukum. Yaitu kaitan dengan politik karena ijazah ini digunakan. Pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, dan 2 kali presiden
oleh Joko Widodo. Oleh karena itu, pendidikan politiknya adalah janganlah melampirkan yang kepalsuan-kepalsuan itu. Yang kedua, pendekatan-pendekatan dalam konteks edukasi hukum. Hukum mengatakan bahwa syarat untuk jadi capres, wali kota, gubernur itu harus punya ijazah minimal sederajat dengan SMA itu. Tetapi karena ini nggak ada, sampai hari ini nggak ada. Saya pernah juga konfirmasi ke KPU pusat, KPU nggak bisa jawab, saya nunggu sebulan loh. Kemudian jawabannya juga menjawab bahwa KPU nggak berwenang. Orang kita cuma nanya ada apa yang dilampirkan Jokowi waktu dia mendaftar sebagai capres. Nggak dikasih tahu sampai hari ini. Nah, itu contoh. Di pengadilan juga nggak ada. Nah, oleh karena itu kita datang ke Polri mengadu, melaporkan bahwa perlu ada proses hukum. Nah, inilah edukasi itu bangsa, tidak ada kebencian sedikit pun, karena ini nggak ada urusan dengan pilpres, nggak ada urusan dengan, karena sudah kita persoalkan sejak lama. Setidaknya tahun 2021 sudah kita persoalkan. Jadi nggak ada kaitan dengan kepentingan siapapun. Semua murni untuk penegakan hukum dan pendidikan politik. Jangan ada yang salah paham. Justru saya sayang dengan Joko Widodo dan keluarga, jangan meninggalkan legasi atau warisan yang menyakitkan bangsa dan membuat bangsa kita ini tercoreng menjadi bangsa yang tercela karena dipimpin oleh orang-orang yang palsu, tentang dirinya saja dipalsukan apalagi orang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.